Ada lagi nih kasus yang menunjukkan kekuatan netizen. Gara-gara kelincahan tangan netizen merekam peristiwa di lapangan, seorang pengendara yang sok jago sekarang masuk dalam tahanan polisi. Pengendara yang aksinya terekam itu bernama David Yulianto. Ternyata pria 32 tahun ini marah waktu mobilnya disalip sama taksi online. Mobil David sama sekali nggak tersentuh loh, tapi dia sudah cukup marah karena ada mobil yang memotong jalurnya. Kejadiannya itu Kamis 4 Mei di dekat Tol Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Yang jadi korban aksi preman ini adalah pengemudi taksi online bernama Hendra, berusia 40 tahun. Asal mula kejadian terlihat dalam rekaman yang diunggah di akun Instagram @merekamjakarta. Dalam rekaman itu, ada adegan saat mobil Hendra melaju dengan membawa seorang penumpang melintas di tol Jakarta-Tangerang. Hendra yang melintas di lajur 3 pindah ke jalur 4 saat kondisi di sekitar exit tol Tomang cukup padat. Waktu dia pindah jalur itulah, ternyata David terganggu. David memaki Hendra tapi diabaikan. Dia lantas mengejar, memotong balik dan menghentikan mobil Hendra. Pada saat itulah, kamera penumpang yang duduk di kursi belakang beraksi. Di dalam rekaman terlihat mobil David menggunakan nomor plat dinas Polri. Si penumpang yang duduk di kursi belakang juga merekam gaya David yang lantas mendatangi mobil Hendra. David sama sekali nggak menunjukkan bahwa dia polisi. Dia 2 kali balik ke mobil Hendra. Di tangannya terlihat jelas ada pistol. David dengan kasar memaki Hendra yang masih duduk di kursi pengemudi, tapi dengan jendela mobil yang terbuka. Awalnya Hendra berusaha menjelaskan, tapi sama sekali nggak diterima David. David membentak dan bilang, "Lu motong gue, gak ada sorry-sorrynya." David bahkan mengancam akan mencatat nomor plat mobil Hendra. "Gua cari lu," kata David. Hendra sempat mengatakan sesuatu yang gak jelas, tapi membangkitkan kemarahan David. "Apa lu gak terima? Sini turun," bentak David lagi. David lantas memukul Hendra 2 kali. Hendra masih mengucapkan sesuatu yang menyinggung David. Tapi kelihatannya David melihat bahwa ada mobil-mobil lain yang berhenti untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. David ternyata juga sadar aksinya itu direkam oleh ponsel penumpang. Akhirnya dia terlihat ragu untuk melanjutkan aksinya dan melanjutkan perjalanan. Si penumpang terdengar berusaha menyabar-nyabarin. Hendra juga sempat menjelaskan kepada pengemudi lain. "Bawa senjata pak, bawa pistol jagoan," ujarnya. Besoknya, Hendra melaporkan kejadian itu ke polisi. Dia membawa rekaman kejadian yang diambil oleh si penumpang. Video aksi sok jago David itu sendiri kemudian disebar melalui media sosial. Nah, belakangan diketahui kalau pistolnya yang digunain David adalah airsoft gun. David beli dengan harga 3,5 juta rupiah. Dia juga mengaku plat dinas palsu Polri yang terpasang di mobilnya adalah bonus yang diberikan penjual airsoft gun itu. Polisi telah menahan David sebagai tersangka. David dijerat dengan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Ancaman hukumannya 3 bulan penjara. Penjelasan David tentang plat palsu itu juga menarik loh. Menurutnya, dia sengaja menggunakan plat palsu untuk menghindari aturan ganjil genap. Tentu saja polisi nggak percaya begitu saja. Pemeriksaan polisi menunjukkan bahwa plat nomor polisi palsu yang digunakan David ternyata masih aktif digunakan kendaraan lain yang terdaftar sebagai kendaraan dinas Polda Metro Jaya. Siapa identitas David sendiri? Ya, masih terus didalamin. Di KTP-nya tertulis dia itu mahasiswa, tapi waktu diperiksa polisi dia mengakunya sebagai karyawan swasta. David diketahui tinggal di kota Depok, Jawa Barat. Ayahnya seorang wirausaha, seperti kasus Mario Putra Rafael Alun, apa yang terjadi pada David ini juga bisa membuka persoalan lebih besar. Yang jadi pusat perhatian adalah soal airsoft gun dan plat mobil dinas kepolisian. Airsoft gun memang bukan senjata mematikan, tapi tetap membahayakan. Senjata api ini dikhususkan untuk olahraga menembak. Aturan kepemilikannya pun cukup ketat. Tapi kalau didengar dari penjelasannya, David nampaknya membeli airsoft gun tidak melalui jalur yang resmi. Dan yang penting juga adalah soal plat palsu mobil dinas. Bila ini bisa digunakan oleh seorang seperti David,
plat palsu ini sangat mungkin disalahgunakan untuk kejahatan yang lebih serius. Netizen nampaknya memang harus siap dengan smartphone-nya setiap saat. Rekaman itu bisa digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum dan sebagai cara mempermalukan dan membongkar kelakuan-kelakuan jahat di sekitar kita. Saya, Rizka Putri, undur diri.